Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Mestinya perbedaan hari raya Idul Fitri tidak sampai menimbulkan hal-hal yang bersifat polarisasi itu terjadi. Kita sudah melaksanakan hari raya dengan 2 tanggal Masehi yang berbeda dan itu berjalan dengan baik. Lalu kenapa persoalan ini masih mengundang kontroversi? Hal ini terkait dengan pernyataan Thomas Jamaluddin di media sosialnya yang mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tapi Muhammadiyah ingin menggunakan lapangan untuk sholat Idul Fitri. Jelas di sini Thomas menyebut Muhammadiyah yang dalam hal ini dianggap tidak mengikuti hasil sidang isbat pemerintah, dianggapnya tidak berhak minta difasilitasi oleh pemerintah. Parahnya status ini memicu sebuah komentar dari seorang peneliti BRIN yang dikenal namanya dengan AP Hasanuddin. Isi komen dari AP Hasanuddin ini sangat jelas bahasanya. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Demikian kata AP Hasanuddin. Pertanyaan yang sudah lama sekali mengendap di otak saya adalah, mengapa kita atau sebagian dari kita ada orang yang begitu terobsesi dengan kesatuan hari raya? Mari kita telusuri masalah ini secara terbuka dan mencoba menggunakan perspektif yang lebih luas. Pertama, akar dari perbedaan penentuan hari raya adalah metodenya. Sudah lama sekali di kalangan ulama, bahkan ulama abad pertengahan, cara menentukan hari raya itu terbelah menjadi 2, yakni penentuan melalui perhitungan astronomis yang dikenal dengan istilah hisab, dan penentuan melalui penglihatan langsung dengan mata. Saya tidak masuk pada persoalan wujudul hilal, imkanur ru'yah, atau istilah-istilah lainnya. Karena istilah-istilah seperti ini pada dasarnya disebabkan oleh kedua metode atau cara di atas. Dalam konteks kita di Indonesia, Nahdlatul Ulama memakai metode ru'yah dan Muhammadiyah memakai metode hisab atau perhitungan astronomis tadi. Masing-masing memiliki dasar atau argumen keagamaan. Kita sebagai umat Islam seharusnya sudah bisa menganggap bahwa perbedaan ini adalah hal yang sudah lama terjadi. Meskipun berat dan banyak umat Islam yang merasa sedih dan kecewa kenapa hari raya berbeda atau hari masuk puasa berbeda dan lain sebagainya, namun sebenarnya kita sudah mulai masuk untuk saling memahami di antara pihak yang berbeda. Bahkan ternyata perbedaan ini tidak lagi menghadap-hadapkan antara Muhammadiyah dan NU, karena pesantren-pesantren NU yang menggunakan hisab juga ada. Tidak hanya satu, namun ada beberapa. Tokoh atau ulama NU juga sudah mau memahami bahwa hisab itu ya bisa menjadi metode sebagaimana dikatakan oleh Gus Baha. Sementara ulama terkenal Muhammadiyah seperti Buya Hamka almarhum juga konon bisa menerima ru'yah. Buya Hamka dijadikan referensi bagi teman-teman NU tentang validitas metode ru'yah. Di samping mulai tumbuhnya kesalingpahaman antara mereka yang menggunakan hisab dan menggunakan ru'yah, namun dari kedua kelompok ini ada saja yang merasa bahwa perbedaan itu bisa disatukan atau bisa dipertemukan. Kedua mereka ini mengadvokasi bahwa pandangan mereka yang seharusnya dipakai. Argumentasi sains dan sosial politik dipakai oleh keduanya selain argumentasi teologis. Sudah barang tentu menjadi dasar dari semuanya. Namun sejak adanya sidang isbat ada kesan bahwa pemerintah lebih mengakomodasi pendekatan atau metode ru'yah dibandingkan dengan metode hisab. Akibatnya apa? Teman-teman yang memakai metode hisab merasa tak dipertimbangkan, dan teman-teman yang memakai metode ru'yah merasa cara mereka lah yang harus dipakai karena sudah melibatkan proses rapat penetapan bersama atau isbat.
Muhammadiyah sebagai pemakai hisab menganggap bahwa sidang isbat tidaklah mengikat. Lalu mereka yang menganggap bahwa isbat itu keputusan pemerintah, padahal bukan keputusan pemerintah, tapi keputusan ormas. Menganggap bahwa mereka yang berbeda dengan hasil isbat, mereka tidak patuh pada keputusan ulil amri atau hakim atau pemerintah. Dipakailah kaidah fikih al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim di sini bisa diterjemahkan ke dalam dua versi. Pertama, hakim dalam pengertian pemerintahan atau hukumah, dan hakim dalam pengertian hakim atau qadhi yang keputusannya memang mengikat kedua belah pihak yang berkonflik di pengadilan. Namun, apakah pemakaian kaidah fikih ini bisa diterima 100% di kehidupan praktis kita di Indonesia? Sudah barang tentu tidak, karena itu kaidah fikih. Di negeri kita, kaidah fikih bukan norma hukum. Jadi jika ada yang menggunakan sebagai argumen, maka argumen itu ya untuk masyarakat, bukan untuk level kebijakan pemerintah. Dulu pada zaman Soeharto, pihak yang banyak berbeda dengan keputusan pemerintah adalah pihak NU. Pada zaman ini, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur berada dalam posisi yang kritis terhadap negara. Argumen yang dipakai pada saat itu ya sama, bahwa NU dan Gus Dur harus memahami bahwa al-hakim yarfa'ul khilaf. Tapi teman-teman NU sebagian besar tetap lebaran pada perhitungan ru'yah. Sementara posisi teman-teman yang memakai hisab lebih sering lebaran berdasarkan keputusan pemerintah pada saat itu. Ini adalah sejarah kita yang tidak perlu kita lupakan dan hindarkan sebagai bagian dari kekayaan dan dinamika kehidupan sosial dan politik keislaman di Indonesia. Kedua, jika kita pahami secara seksama dari masa ke masa, maka kedua belah pihak yang bertentangan itu sama-sama menganggap baik hisab maupun ru'yah adalah bagian dari keyakinan keagamaan. Kedua belah pihak saling mempertahankan metode mereka masing-masing, karena metode-metode bagi mereka adalah bagian dari prinsip keagamaan. Karena itu saya mengusulkan agar jalan keluarnya tidak memakai jalan teologis, namun jalan kebebasan beragama atau religious freedom. Dalam pandangan ini, baik mereka yang memakai ru'yah dan mereka yang memakai hisab dipandang oleh negara sebagai jalan mereka melaksanakan keyakinan agama mereka masing-masing. Lalu bagaimana pemerintah menjadi penengah dalam konteks ini? Kembali kepada konstitusi kita, apakah peran negara dalam kehidupan kebebasan beragama? Konstitusi kita memberikan jaminan pada kebebasan beragama, baik itu di kalangan internal umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat non-Islam. Saya setuju dengan libur nasional resmi 2 hari. Maksudnya jika di antara umat Islam berbeda jatuh hari rayanya, maka mereka dapat semua. Sebagai catatan, perbedaan hari raya sudah lama terjadi dan bahkan kembali ke sejarah masa lalu Islam juga terjadi di kalangan ulama yang berbeda pendapat, dan ini biasa saja bahkan menjadi rahmat. Jika perbedaan ini dasarnya adalah keyakinan mereka, kenapa harus ada upaya mereduksi keyakinan-keyakinan yang berbeda tersebut? Justru obsesi penyatuan hari raya malah mengurangi kedewasaan kita dalam hal menyikapi perbedaan keagamaan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.